Mulai. Ya, Masya Allah. Ya, merapat. Ya, sini, bernaung ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ini kita sampai ke tempat yang kedua. Mohon maaf ya, yang ibu-ibu gak bisa masuk karena waktu sholat asar. Biasanya kalau di luar waktu sholat, dia perempuan laki-laki bisa masuk ke dalam. Karena mungkin waktu sholat dia lagi ada berjemaah di dalam ya. Jadi ayah bunda, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai namanya itu Masjid Ad-Dira. Masjid Ad-Dira. Dira itu artinya baju besi. Besi ya. Jadi Masya Allah tabarakallah, yang ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum perang. Jadi kisahnya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Uhud, yang tadi itu perang Uhud, Rasulullah masih istirahat di sini dan menangkalkan baju besinya dan meletakkan di sini dan sholat asar di sini. Sholat asar sebelum perang, sebelum perang. Dan sebelum berangkat ke Uhud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menseleksi, atau memilah siapa sahabatnya yang boleh ikut perang dan siapa yang tidak boleh ikut perang. Dan ketika Rasulullah ada di sini, ada segerombolan orang Yahudi ingin berjuang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi datang dari arah sana, karena memang Madinah dari arah sana ya, datang dari arah sana. Ketika ketemu dengan Rasulullah SAW, apa yang kalian lakukan? Kata Rasulullah, aku ingin mempertahankan kota Madinah bersama dengan kau. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin mempertahankan kota Madinah dengan kami, masuk Islam dulu, lalu berperanglah dengan kami. Apa tanggapan orang Yahudi? Orang Yahudi tidak mau masuk Islam. Orang Yahudi balik ke Madinah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setelah itu Rasulullah melihat para sahabatnya, yang ada di sini ya. Masya Allah tabarakallah, Rasulullah menseleksi para sahabatnya, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di sana banyak ya daripada orang-orang atau daripada sahabat yang masih kecil-kecil, masih sangat muda, termasuk Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, semuanya masih kecil-kecil, tidak pantas untuk perang. Artinya masih mengkhawatirkan kalau ikut perang. Maka di sana ada satu anak muda yang masih kecil protes sama Nabi, mengajukan permintaan pada Nabi. Rafi namanya Rafi. Ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang. Kenapa? Aku pandai memanah, katanya. Ditanyalah Rasulullah kepada para sahabat yang lain, apakah Rafi pandai mana? Huwa rami ya Rasulullah. Kata sahabat, huwa rami ya Rasulullah. Iya, pandai mana? Diuji, ternyata memang pandai memanah. Ya, dan di sana Rasulullah SAW hanya mengizinkan Rafi untuk ikut berperang. Maka ada sahabat yang masih kecil juga, namanya Samurah. Samurah komplain sama ayahnya, Bapak, kenapa Rasulullah mengizinkan Rafi untuk ikut perang? Dia masih kecil, masih lebih besar saya sama dia. Dia masih lemah, lebih kuat saya sama dia, kata Samurah. Akhirnya Samurah ini ngadu kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah tunjukkan kekuatannya, dan di sanalah diadakan perduelan untuk menguji kekuatannya. Dalam waktu yang singkat, Samurah dapat membanting Rafi. Rafi. Maka dua pemuda yang masih kecil inilah yang hanya diizinkan oleh Rasulullah untuk ikut perang Uhud, yaitu Rafi dan Samurah. Dan kisah yang ketiga, di sini terjadi perdebatan antara seorang ayah dan seorang anak, yaitu namanya Amr bin Jumuh. Ya, yang mana anaknya ini melarang ayahnya untuk ikut perang. Kenapa? Ayahnya pincang kakinya. Maka sang ayah ini melapor sama Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah ketika aku mati syahid dan masuk surga kakiku akan sembuh? Kata Amr bin Jumuh ini. Maka kata Rasulullah, iya, kaki kamu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ketika masuk surga akan sedia kala sempurna. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah ketika melihat Amr bin Jumuh mati syahid di perang Uhud, ya, Rasulullah mengatakan, seakan-akan aku melihat Amr bin Jumuh menaiki tangga menuju surga dengan kakinya yang pincang. Masya Allah. Dia izin di sini berdebat dengan anaknya, gak boleh ikut perang karena kakinya pincang, tapi minta izin kepada Rasulullah, dan oleh Rasulullah diizinkan. Ya,
Karena dalam perang Uhud ini kenapa diseleksi para sahabat yang masih muda-muda berlomba-lomba ingin ikut perang. Karena ketika perang Badar banyak yang tidak ikut. Makanya dia merasa iri karena yang di perang Badar itu dijamin masuk surga semua. Makanya tidak heran banyak yang ingin ke sini. Banyak yang ingin ikut perang Uhud. Supaya apa? Supaya masuk surga. Karena jelas orang yang mati di dalam membela agama Allah itu tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ziarah ke makam Nabi dan ke makam Abu Bakar sebelum Sayyidina Umar wafat, khalifah kedua wafat, Sayyidatuna Aisyah ini masih dalam keadaan tidak memakai cadar. Ya, baru setelah Sayyidina Umar wafat dan dikuburkan di sebelah Sayyidina Abu Bakar, baru Sayyidatuna Aisyah setiap mau ziarah pasti pakai cadar. Karena setiap orang yang mendedikasikan dirinya berada di jalan Allah, sebetulnya dia hidup. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Makanya kadang kita melihat anak-anak kita, kadang melihat ayahnya yang sudah meninggal, diingatkan gini-gini. Karena memang setelah kematian itu ada kehidupan lagi. Ya, ada kehidupan dan mereka sebetulnya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuman kita yang tidak mengetahuinya, ya. Maka begitu juga Sayyidatuna Aisyah ziarah karena menganggap di dalamnya itu ada Sayyidina Umar yang bukan muhrim. Ketika ziarah ke makbarah Rasulullah karena di sana ada Sayyidina Umar, maka beliau pakai niqab. Maka dalam perang Uhud ini ayah bunda jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga diberi nama Azimatus Syaikhain, yang tadi berdebat itu. Berdebat sama, enggak boleh. Maksa, nggak boleh, karena anaknya nggak mau bapaknya meninggal karena udah tua, udah pincang pula kakinya, ya, nggak dikasih. Maka dia izinnya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kaki saya sembuh kalau saya mati syahid? Ya, sembuh, nanti akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surga gak ada kecacatan. Di dalam surga semuanya sempurna. Yang jelek jadi tampan, yang tampan makin tampan, yang sakit makin sehat. Semuanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betul saja Amr bin Jamuh wafat gugur dalam perang Uhud. Dan disinilah tempat Rasulullah sebelum perang Uhud beristirahat dan meletakkan baju besinya. Dira itu artinya baju besi. Rasulullah meletakkan baju besinya di sini dan sholat asar di sini. Baru subuhnya setelah subuh ke sana. Karena terjadinya perang Uhud itu di pagi hari. Uhud di sana. Ya, makanya Rasulullah melanjutkan Uhud ke arah sana. Karena yang dekat. Ini ke arah Madinah, ini dekat Uhud ke sana dekat. Ya, makanya Rasulullah sebelum ke tempat perangan, Rasulullah masih menyeleksi dulu pasukannya. Dilihat-lihat dulu pasukannya, mana yang nggak boleh. Karena yang anak-anak juga mau ikut perang. Ya, saking semangatnya para sahabatnya Rasulullah untuk memperjuangkan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya begitu gigihnya perjuangan Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya dari jalan yang tidak diridhai menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cinta kita semakin bertambah kepada Allah, cinta kita semakin bertambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan iman kita semakin bertambah. Karena dalam Sahih Bukhari dijelaskan al-iman yazdad wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa kurang. Yazdad bit ta'ah. Iman itu bisa bertambah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan iman bisa berkurang dengan bil maksiyah, dengan maksiat. Maka kalau kita sering melakukan maksiat, wajar hati kita menjadi beku, menjadi keras. Kalau kita melakukan ketaatan, maka hati kita menjadi lembut. Mendengar ceramah-ceramah yang menyentuh hati, air mata kita mengalir. Kalau sudah iman kita semakin meningkat, maka cinta kita akan menambah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia dalam keadaan bermimpi maupun nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sekian dulu dari saya, ya. Kita foto bersama. Setelah foto bersama, ya, kita kembali ke base karena memang nggak boleh masuk, ya. Nggak boleh masuk. Kalau yang laki-laki kalau mau masuk silakan. Kalau langsung, ya. Ya, kita foto bersama dulu. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Masjid Ad-Dira, ya, Masjid Ad-Dira. Yang bangun sama. Ya. Iya, kita baris dulu, ya, saya ambil dulu bannernya.